Pada tahun 2019, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah menginformasikan akan terjadi kekeringan meteorologis atau iklim dengan level kekeringan panjang hingga ekstrim di sejumlah wilayah. Jawa merupakan salah satu wilayah yang diprediksi mengalami potensi tersebut. Dilansir dari jawapos.com, pada 1 September 2022, berdasarkan data terakhir Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jatim, hingga saat ini tercatat 622 desa mengalami kering kritis. Warga setempat harus mencari air di radius lebih dari 3 km. Semua desa yang termasuk kategori kering kritis itu tersebar di 232 kecamatan pada 23 kabupaten. Sejauh ini, 9 daerah diantaranya telah menetapkan status tanggap darurat, sementara yang lainnya masih menunggu perkembangan. Sebenarnya, kekeringan menjadi salah satu bencana rutin di sejumlah wilayah Jatim. Memang kekeringan bisa disebabkan karena faktor alam, sebab secara iklim Indonesia berada pada belahan bumi dengan iklim monsun tropik yang sangat sensitif terhadap anomali iklim El Nino Southern Oscillation atau ENSO. ENSO menyebabkan terjadinya kekeringan jika kondisi suhu permukaan laut di Pacific Equator bagian tengah hingga timur menghangat atau kondisi El Nino. Hanya saja, selain faktor alam, kondisi bencana kekeringan semakin diperparah dengan pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim terjadi sebab bumi mengalami efek rumah kaca yang disebabkan adanya peningkatan emisi gas CO2. Efeknya terjadi peningkatan suhu udara di atmosfer. Meningkatnya suhu udara dari waktu ke waktu rata-rata per tahun mencapai 1,4 hingga 5,8 derajat Celcius hingga tahun 2100. Peningkatan emisi gas CO2 ini sebenarnya diawali dari revolusi industri yang dimotori oleh semangat kapitalisme, yaitu ideologi yang orientasinya hanya mengutamakan materi. Ideologi ini membuat manusia melakukan eksploitasi berlebihan terhadap kekayaan alam beserta potensinya. Kerusakan akibat perubahan iklim pun sebenarnya sudah diindra oleh manusia saat ini. Mereka berkumpul pada tahun 2005 membuat dokumen yaitu Kyoto Protocol. Dokumen ini menjadi landasan dan kerangka kerja bagi seluruh negara di dunia untuk menekan laju pemanasan global dan perubahan iklim. Namun karena paradigma kapitalisme yang masih menjadi landasan berpikir, maka solusi yang dihasilkan tidak akan merugikan negara-negara penghasil emisi gas CO2. Mereka masih tetap eksis dengan kegiatan eksploitasi mereka. Negara-negara tersebut hanya dihukum dengan skema carbon trading atau kampanye optimalisasi blue carbon maupun revegetasi. Karenanya tidak seharusnya memandang bahwa bencana kekeringan bukan lagi masalah faktor alam dan perubahan iklim. Tapi lebih dari itu, kekeringan adalah salah satu masalah cabang akibat penerapan ideologi kapitalisme. Islam sebagai pembanding ideologi kapitalisme mampu menyelesaikan permasalahan tersebut, sebab Islam diturunkan bukan sekedar agama ritual, melainkan sistem kehidupan yang secara praktis diterapkan oleh negara bernama khilafah. Islam memandang bahwa bumi dan seisinya diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk kepentingan manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Di ayat yang lain Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 11. Dalil ini membuat kaum muslimin menyadari bahwa dunia dan seisinya adalah milik Allah Ta'ala. Allah yang memberikan hak kepada manusia untuk mengelolanya, namun jangan berbuat kerusakan atasnya. Sehingga khilafah akan melarang pembangunan maupun eksploitasi lahan, industrialisasi yang berlebihan, dan tidak memperhatikan lingkungan. Kaum muslimin menyadari bumi memiliki qadar mengalami bencana alam akibat siklus alamnya. Maka untuk mengantisipasi kekeringan akibat faktor alam, khilafah akan mengambil tindakan teknis secara akademis dan keahlian. Tindakan ini akan melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Khilafah akan memilih tim terbaik untuk melakukan kajian menyeluruh, cermat, dan akurat mengenai pemetaan iklim, kondisi cuaca, potensi panas, hujan, termasuk dampak dan pemanfaatan keduanya untuk tanaman. Semisal dari hasil kajian tersebut ditemukan bahwa faktor penyebab kekeringan disebabkan: pertama,
adanya penyimpangan iklim. Kedua, adanya gangguan keseimbangan hidrologis. Ketiga, kekeringan agronomis. Maka mereka diperintahkan untuk merancang mitigasi dan solusi yang dibutuhkan untuk menghadapi kondisi ekstrim tersebut. Rancangan tersebut bersifat jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Hasil kajian riset dan rekomendasi tim ahli ini akan ditindaklanjuti oleh khilafah atau badan negara terkait. Selain diselesaikan secara teknis, khilafah juga mengambil tindakan secara non-teknis, yakni memimpin masyarakat untuk memohon kepada Allah Ta'ala, mendekatkan diri pada Allah, meninggalkan kemaksiatan, baik melalui sholat istisqa, berdoa di waktu-waktu mustajab agar Allah menurunkan hujan untuk kemaslahatan manusia. Inilah yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika Madinah mengalami kekeringan. Nabi SAW pun mengajak penduduk Madinah untuk melakukan sholat istisqa di lapangan yang kini dibangun Masjid Ghamamah. Setelah itu, hujan pun turun tak henti-henti sepanjang hari sampai mereka pun datang kembali kepada Nabi SAW untuk berdoa agar hujan berhenti. Nabi SAW pun berdoa, Allahumma hawailana walana alaina. Hujan pun berhenti. Hal yang sama juga terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar tidak hanya meriayah warganya dengan sebaik mungkin di tengah paceklik kekeringan, namun juga mengajak mereka untuk sholat istisqa hingga Allah menurunkan hujannya. Inilah solusi yang ditawarkan Islam kepada umat manusia yang secara praktis membutuhkan institusi khilafah.